Masih membahas soal permohonan pra-peradilan yang diajukan Rizik Syihab atas penetapannya sebagai tersangka kasus kerumunan Petamburan. Masih bersama kami dua narasumber, ada anggota Komisi 3 DPR RI, Iwayan Sudirta, dan pakar hukum tata negara dari Universitas Hairun Ternate Margarito. Saya ke Pak Wayan dulu. Tadi soal Habib Rizik tidak pernah dipanggil, kalau menurut Pak Margarito, jadi apakah ini jadi salah satu celah dalam pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Habib Rizik? Pak Wayan. Ya, jadi begini. Sekali lagi ini kita serahkan sebenarnya pada kebebasan hakim dan kita jangan sampai intervensi dan mempengaruhi. Tapi menyampaikan pendapat untuk tidak intervensi itu tidak ada yang salah di negara demokratis seperti ini. Satu mengenai apakah seseorang yang belum diperiksa boleh menjadi tersangka. Di pertimbangan putusan MK nomor 21 tahun 2014, di pertimbangannya ada. Tapi di amarnya tidak disebutkan. Pertanyaannya, hakim tunggal pra-peradilan ini berapa terikatnya kalau belum dalam amar putusan. Itu satu. Yang kedua, hakim MK akan merasa terikat nggak dengan putusan, saya ulangi, hakim pra-peradilan akan terikat nggak pada putusan MK 2014 tentang prinsip putusan MK adalah final dan mengikat. Semua orang tahu itu. Tapi kalau kita contohkan bagaimana putusan-putusan MK tentang DPD RI sampai hari ini belum dilaksanakan dan ternyata tidak ada sanksi, bisa jadi juga pengadilan berpandangan sama. Oleh karena itu kita percayakan saja pada pengadilan bahwa sampai hari ini yang sesungguhnya menurut doktrin hukum acara itu tidak boleh ditafsirkan. Tapi karena hukum acara yang ada di dalam pasal 77 baru memuat 6 objek pra-peradilan, sementara 3 objek peradilan itu dalam putusan MK, ini yang suka tidak suka akhirnya membuat perdebatan. Nah, perdebatan terakhir harus muaranya bukan pada diri kita masing-masing, tapi pada pengadilan, pada hakim yang memutus. Tentu. Itu konsekuensi kita sebagai warga negara yang taat hukum. Karena Indonesia negara hukum, putusan pengadilan bagaimanapun harus kita taati kalau nanti sudah diputuskan tentang pra-peradilan ini. Tentu kita sepakat bahwa proses peradilan harus kita hormati, saat ini juga sedang berlangsung. Tapi kalau Pak Margarito melihat kasus ini sejak berjalan di awal, apakah ada celah hukumnya sehingga pra-peradilan ini adakah kemungkinan untuk dikabulkan oleh majelis hakim, Pak Margarito? Nomor satu begini, ya, ini soal hakim dan kita tidak tahu apa isi kepala hakim. Betul, itu sepakat tentu. Anda tahu kan dulu waktu Pak Budi Gunawan itu mengajukan pra-peradilan? Semua orang juga bilang tidak bisa oleh karena penetapan tersangka itu bukan objek pra-peradilan. Kala itu hakim bebasin. Dan satu di antara argumen yang menjadi hakim membacari ini orang belum pernah diperiksa. Faktanya juga ini Habib Rizik sejauh yang saya mengerti dan saya tahu, Habib Rizik ini juga belum pernah diperiksa sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Jadi dari sisi ini, makanya saya bilang ini kasus ini simpel. Kekecilan untuk didiskusikan hukumnya ini. Karena itu ini harus dilihat dalam postur politik secara keseluruhan. Dan begini, Mbak, kalau anda kita setuju lah ya, kita negara hukum. Anda tahu dulu Pak Harto, Orde Baru, tiap hari juga mereka bilang apa negara hukum. Hitler yang jahat itu juga tiap hari bilang cara negara hukum. Dia bunuh orang banyak itu juga tiap hari bicara negara hukum. Begitu loh. Jadi ini soal level rasionalitas dan bagaimana Anda punya kepekaan terhadap humanity. Baik. Begitu gitu loh. Bukan soal teknis kecil. Karena kalau Anda ini sarjana hukum, Anda tahu namanya Gustav Rasbrecht. Dia salah satu fondasi pemikir dari sistem hukum Jerman di masa Nazi. Ya, dia bilang unjust law atau extreme unjust law is not law. Ini orang jahat juga bicara begitu. Harus humanity, soal dignity. Gitu loh. Baik. Ini soal kecil ini. Oke. Soal kecil ini. Dan Anda mesti bilang
kita kalau sarjana hukum ini tahu semua. Oke. Pra peradilan itu ngecek substansi. Pra peradilan itu ngecek formilnya. Penetapan ini masuk akal, penetapan tersangka ini dilakukan by due process atau enggak. Oke. Kalau Anda bicara due process, apakah dalam kenyataannya ini orang misalnya sudah diperiksa atau belum? Pemanggilannya masuk akal apa tidak? Dan seterusnya. Yang Oke. formil-formil, itulah kewenangan dari pra peradilan. Oke. Saya ke Pak Wayan, tanggapan Anda? Itu. Ya, pertama kalau saya belum pernah meneliti, meskipun saya ikut awal pembahasan ini sebagai sekretaris sampai 2 tahun. Memang diperhitungkan bahwa pra peradilan ini penting, tapi tidak terlalu optimis bahwa dari segi prosentase pemohon pra peradilan ini akan memperoleh hasil yang sesuai harapan. Maka menurut perkiraan saya, memang tanpa hasil penelitian, memang pra peradilan yang dikabulkan itu sangatlah sedikit. Kenapa? Tadi Pak Margarito juga saya sependapat, karena yang diuji ini masalah-masalah formil. Ya. Sekedar contoh misalnya, alat bukti langsung ditunjuk pasal 184. Alat bukti macam apa? Tidak diuraikan lebih lanjut. Oleh karena itu keleluasaan penyidik pada waktu itu ketika diperdebatkan, kenapa keleluasaan dan kewenangan penyidik begitu besar? Nah, kalau penyidik tidak diberi kewenangan yang cukup, nanti dia tidak bisa memberantas kejahatan. Begitu perdebatan waktu itu. Maka memang harus diakui, inilah karya besar yang salah satu wujudnya memang memberikan kewenangan besar pada penyidik dalam artian untuk memberantas kejahatan agar kejahatan tidak merajalela. Oke, Pak Wayan. Sekali lagi, kalau tadi Pak Margarito menyebut bahwa harus dilihat juga dalam konteks politik saat ini, bisakah dihubungkan kasus ini termasuk pra peradilan ini dengan kondisi politik saat ini? Apakah ini kasusnya mengandung motif politis? Ya, kalau dikait-kaitkan orang bisa saja, tapi kalau saya melihatnya pembahasan di pengadilan ini kan pasti kalau pra peradilan nanti untuk formilnya yang dilihat. Kalau berlanjut pada pengadilan sampai dengan menjadi terdakwa, unsur-unsur pasalnya yang akan jadi penentu. Kalaupun ada masalah politik, tekanan massa dan sebagainya, untuk ukuran pengadilan yang sudah matang sekarang, saya percaya pengadilan ini tahan atas godaan tekanan politik, atas godaan tekanan massa. Begitu juga hakim peradilan ini. Kalaupun ada yang mempolitisir sesuatu yang tidak mungkin bisa dielakkan, tapi saya percaya bahwa polisi bekerja profesional. Polisi kan sudah 74 tahun. Harusnya kita percaya bahwa dengan segala kekurangan yang mereka miliki, polisi harusnya dapat kita percaya bahwa dalam kasus ini masalah-masalah politik dan tekanan massa seperti kasus Ahok dulu mestinya tidak akan terjadi dalam kasus ini. Itu keyakinan saya. Baik, Pak Margarito melihatnya bagaimana publik mengawasi? Kita tahu proses pra peradilan ini sudah berlangsung, sudah bergulir di pengadilan, tapi masyarakat mengawasinya seperti apa? Kasus ini agar bisa tetap dalam koridor hukum itu seperti apa? Kalau tadi kan Pak Margarito juga menyangkut pautkan dengan tadi ada sirkumstansi soal politik yang tidak bisa dilepaskan. Anda mau ngawasi pakai apa sekarang ini? Mengawasi pakai apa? Datang ngumpul-ngumpul di situ. Mau pergi ke pengadilan sana, lihat-lihat, nonton-nonton di sana. Karena ada social distancing. Mau apa? Anda mau ngomong apa? Menulis-nulis di WhatsApp. Dimonitor sama polisi cyber. Apa? Tak bisa diawasi. Udah terserah lah. Tak bisa. Kita nggak usah imajinasi yang nggak masuk akal. Tapi saya awasi. Belum lagi di sana, saya tidak tahu. Tadi ini ada berapa banyak personil polisi yang turun di apa? Itu yang pakai seragam, yang tidak pakai seragam berapa banyak? Baik. Yang berapa? Terus kamu awasi? Megang angin, bisa badan pegang angin, jadi terserah dah. Pengadilan, berbaju independensi lalu tentukan saja dah. Baik. Itu kira-kira. Ya, terakhir Pak Wayan, silakan. Ya, artinya
pilihan lain tidak ada kecuali kita menyerahkan kasus ini kepada pengadilan. Karena seburuk-buruknya pengadilan, seburuk-buruknya putusan pengadilan, kita mesti juga jalankan putusan pengadilan itu. Karena seburuk-buruknya pengadilan, dia lebih baik ada daripada tidak ada pengadilan. Karena main hakim sendiri jauh lebih buruk. Mari kita perbaiki. Sebagai anggota Komisi 3, saya pasti akan mengontrol, mengawasi proses ini. Kalau nanti ternyata polisi ada bertindak yang salah, pasti Komisi 3 tidak diam. Komisi 3 itu bukan hanya saksi praksi. Semua praksi ada di sana. Pasti kami tidak diam kalau ada pelanggaran-pelanggaran ketika pekerja-pekerja polisi itu tidak profesional. Oleh karena itu, agar kita tidak berburuk sangka, sebelum terbukti bagaimana kesalahan polisi, mari kita anggap asas praduga tak bersalah ini dijalankan dalam penyidikan kasus ini. Sehingga dengan demikian, kita tunggu saja putusan pengadilan. Kita boleh berdebat di luar, tapi kita harus satu, harus sepakat. Mari kita hormati putusan pengadilan nanti, apapun pendapat kita. Betapapun dia tidak memuaskan, karena tidak mungkin pengadilan memuaskan ke semua pihak. Pro kontra. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Pro kontra perdebatan bisa terjadi. Itu menjadi alasan kita tidak menghormati pengadilan. Ya, baik. Kita hormati proses yang ada di pengadilan saat ini dalam proses pra peradilan yang berlangsung persidangannya hari ini. Terima kasih waktunya Pak Wayan. Terima kasih Pak Margarito telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih. Baik, selamat sore. Terima kasih.